harus ada surat perintah. Ketika tidak ada surat tugas dan surat perintah penangkapan, maka dapat dipastikan itu merupakan tindakan atau perbuatan ilegal, ya, sewenang-wenang, tidak sesuai aturan, melanggar SOP, maka itu dapat diperkarakan, laporkan aparat penegak hukumnya yang telah melakukan hal demikian, ya. Jadi wajib bagi aparat penegak hukum pada saat mau melakukan penangkapan terhadap diri seseorang atau tersangka memperlihatkan surat tugas dan juga memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, kita bincang-bincang hukum lagi. Kita bahas tentang informasi seputar dunia hukum. Nah, teman-teman, pada segmen kali ini saya mau bahas mengenai penangkapan, ya. Penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pihak yang punya kewenangan ketika melakukan penangkapan tanpa didasari oleh surat tugas atau perintah penangkapan, apakah sah atau tidak di mata hukum. Nah, oke, baik, kita bahas ya. Nah, jadi pada dasarnya penangkapan ini diatur pada pasal 1 angka 20 KUHP, ya. Jadi penangkapan ini dilakukan guna kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan, dan juga kepentingan pemeriksaan pada pengadilan negeri, ya teman-teman. Nah, jadi pada prinsipnya penangkapan, penahanan, penggeledahan ataupun penyitaan, ya, ini haruslah berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang, dan juga haruslah dilakukan dengan cara yang diatur oleh undang-undang, tidak serta-merta, tidak sewenang-wenang, ya teman-teman. Nah, contoh misalkan, nah, polisi atau penegak hukum yang melakukan penangkapan, maka wajib baginya memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Nah, di mana surat perintah penangkapan ini tentu mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan kenapa tersangka ini dilakukan penangkapan terhadap dirinya. Nah, serta di situ harus mencantumkan atau menguraikan, ya, uraian singkat perkara kejahatan yang dilakukan atau kronologi singkat harus dicantumkan dalam surat penangkapan tersebut. Nah, serta juga harus menyertakan atau memberitahukan bahwa si tersangka ditangkap dan akan diperiksa di kantor kepolisian, misalkan di Polsek, di Polres, di Polda, atau di Bareskrim, teman-teman. Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 KUHP. Nah, bunyinya kurang lebih seperti ini, ya. Saya hampir sama yang saya sampaikan tadi, bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan-alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan terhadap diri tersangka. Nah, itu ya teman-teman. Nah, di samping itu, ya, tembusan surat perintah penangkapan tersebut juga harus segera diberikan kepada keluarga tersangka atau ahli warisnya. Nah, ini juga diatur di dalam undang-undang, ya, KUHP
pada intinya. Nah, tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Nah, jadi itu teman-teman ya. Pihak kepolisian mempunyai kewajiban dan secara aturan pada saat mau melakukan penangkapan ya harus memperlihatkan surat tugasnya. Siapa-siapa saja yang ditugaskan dalam hal melakukan penangkapan. Nah, ketika sudah ada surat tugas, tentu ada juga surat perintah penangkapan. Siapa-siapa saja yang diperintahkan untuk melakukan penangkapan. Nah, harus ada surat perintah. Ketika tidak ada surat tugas dan surat perintah penangkapan, maka dapat dipastikan itu merupakan tindakan atau perbuatan ilegal ya, sewenang-wenang, tidak sesuai aturan, melanggar SOP, maka itu dapat diperkarakan. Laporkan aparat penegak hukumnya yang telah melakukan hal demikian ya. Jadi wajib bagi aparat penegak hukum pada saat mau melakukan penangkapan terhadap diri seseorang atau tersangka memperlihatkan surat tugas dan juga memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Nah, berikut tembusannya kepada pihak keluarganya setelah si tersangka ditangkap. Nah, ini bahasa undang-undang, bukan bahasa saya. Jadi sangat tegas teman-teman di situ. Nah, lain halnya ketika aparat penegak hukum melakukan tangkap tangan ya. Contoh misalkan ada atau sedang terjadi tindak pidana, kasus pencurian, dan di depan matanya ya, dia melihat pelaku yang telah melakukan tindak pidana, maka tanpa harus surat perintah penangkapan atau surat tugas, maka polisi punya kewajiban untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang sedang terjadi. Nah, itu ya kalau dalam hal tangkap tangan. Nah,